Bella, cepet amat, Bel. Nis, jalan kan ya? Nisa, Bel, jalan nggak? kita Jalan kan ya? masih di slide 1. Sekarang? Masih. Ih, Itu tuh kalau Jup menyebalkan. sekarang Nis? Coba pindah. Sekarang? Iya, udah. Udah, Oke, bisa. lancar gak? Lancar. Oke. Hmm. Oke. Bel, gue nyalain lagu ya, Bel. Ya, ya iya Nis, nyalain aja sambil nunggu kan.
Sudah bisa dimulai, Bel? Iya, Bapak sudah. Oke, oke, di share screen aja. Ya, baik, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya, sudah kelihatan. Oke, ya, kita mulai saja karena ada ini juga, Pak. Ada pertemuan juga, jadi mungkin kita mulai saja dari sekarang biar tidak terlalu panjang waktunya. Oke, mungkin tadi baru 12 orang ya yang masuk di pertemuan ini. Sambil berproses saja nanti biar yang lainnya sambil ngikut menyusul ya. Kita mulai saja. Jadi pertama saya ucapkan ya wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi terima kasih. Hari ini kita akan memasuki untuk mata kuliah tentang investigasi kecelakaan, dan tentu di dalam mata kuliah ini kita akan mencoba untuk belajar ya gimana investigasi ya. Investigasi. Jadi tentunya hal-hal apa yang perlu diketahui kita akan lihat secara step by step ya. Dari mulai mungkin tentang permasalahan secara umum ya, dan juga kira-kira bagaimana secara detail di dalam pelaksanaannya. Oke, mungkin slide berikutnya. Jadi apa itu dimaksud dengan kecelakaan kerja? Yaitu bahwasanya kecelakaan kerja itu didefinisikan ya. Sebenarnya kalau kita bicara definisi kecelakaan kerja itu sangat banyak. Ya. Yang pertama tentu ada beberapa teori-teori yang disampaikan. Ya. Dalam hal ini akan saya sampaikan adalah tentang apa itu yang secara definisi ya, kira-kira apa sih sebenarnya kecelakaan kerja. Jadi kalau kita bicara kecelakaan kerja tentu ada dua aspek yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah apa itu sendiri yang dinamakan dengan kecelakaan. Ya. Dan kemudian yang kerja itu apa. Jadi kalau kita memasukkan ke dalam kategori kecelakaan kerja, jadi kita akan bicara bahwa kecelakaan ini akan dibatasi ya pada proses kecelakaan kerja. Kecelakaan itu banyak ya, mungkin ada namanya kecelakaan lalu lintas ya, mungkin kecelakaan yang mungkin disebabkan yang suatu peristiwa di dalam rumah tangga ya, misalnya terjatuh dari mungkin tangga rumah dan sebagainya ya. Jadi yang akan kita bicarakan di sini adalah kecelakaan dari aspek kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan di dalam satu lingkungan kerja ya. Ada beberapa definisi yang mungkin saya sampaikan ya. Contoh di sini misalnya adalah kecelakaan kerja dari dalam hubungan kerja. Jadi kecelakaan kita akan dibatasi ya pada lingkup seorang pekerja yang bekerja di dalam lingkungan kerja. Jadi ini batasannya tidak melebar kemana-mana, tapi kita fokus pada kecelakaan yang terjadi di dalam lingkungan kerja yang dialami oleh seorang pekerja. Oke, slide berikutnya. Ada beberapa aturan ya, peraturan-peraturan yang mungkin bisa menjadi suatu referensi ya, tentang kecelakaan kerja. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Ya. Di dalamnya juga dibahas tentang aspek daripada kecelakaan kerja itu apa, kemudian juga bagaimana mekanisme untuk penanganannya, dan juga bagaimana mekanisme untuk pelaksanaan untuk sistem asuransinya.
ya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 40 ya tahun 2004 juga ada, yaitu tentang sistem jaminan sosial nasional, ya. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 juga ada juga dibahas tentang BPJS, ya. Kemudian peraturan pemerintah nomor 82 ya tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015 itu tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi cukup banyak sebetulnya kalau kita mau merujuk ke undang-undang yang berkaitan dengan hak daripada pekerja dan juga bagaimana mekanisme penata laksanaan ya dari aspek secara hukum, misalnya pekerja yang mengalami kecelakaan kerja ya. Oke, slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Oke, ya. Jadi kalau kita melihat ya, kita coba lihat dari poin per poin ya. Kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, ini dijelaskan ya bahwasanya definisi ya tenaga kerjaan adalah segala sesuatu ya yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik ya pada waktu sebelum, selama ya dan juga sesudah daripada masa kerja. Kemudian peraturan tersebut juga dilandasi dengan tujuan sebagai berikut. Ya, jadi aturan kenapa Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 itu dimunculkan. Ya, ternyata ada beberapa hal. Yang pertama adalah dalam rangka memberdayakan ya dan juga mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Ya. Dan manusiawi. Kemudian yang kedua adalah peraturan ini dibuat ya dalam rangka untuk ya mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Jadi ada latar belakang kenapa undang-undang ini dibuat, tentunya adalah dalam rangka untuk pemenuhan ya daripada hak-hak masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan lapangan kerja. Dan yang kedua ini udah lebih spesifik yaitu dalam rangka pemerataan ya. Pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan berikutnya adalah memberikan perlindungan. Jadi yang pertama adalah memberdayakan ya dari aspek tenaga kerja yang ada di Indonesia mempunyai potensi ya atau berkesempatan untuk bisa mendapatkan lapangan kerja. Yang kedua dalam rangka juga pemerataan ya pemerataan kesempatan kerja. Jadi idealnya adalah industri ini dibangun ya pada suatu lokasi-lokasi yang memang sudah berdasarkan pada pemetaan wilayah daripada kebutuhan ya di mana di situ terdapat pertumbuhan yang cepat dengan tenaga kerja yang banyak, umur tenaga yang produktif, itu mestinya di situ dibangunlah suatu industri ya. Tetapi semuanya memang tidak murni ya berdasarkan pada pemetaan tersebut. Bisa jadi mungkin karena kemudahan aksesibilitas ya, kemudahan dalam misalnya akses ya, perjalanan misalnya. Kenapa banyak perusahaan-perusahaan dibangun di Jawa? Karena dari awal memang Jawa itu lebih unggul dari aspek aksesibilitas. Jadi perhubungan daratnya maju, perhubungan lautnya maju ya, perhubungan udaranya juga maju. Jadi untuk industri akan lebih memilih di Jawa. Tetapi di sisi lain Jawa sudah terlalu padat. Jadi perlu pemerintah tentunya mewujudkan suatu pemerataan juga dari aspek pembangunan harus benar-benar dipikirkan. Salah satunya adalah sarana prasarana. Jadi salah satu keunggulan yang kompetitif dari suatu daerah adalah aksesibilitas tadi. Seorang pengusaha tentu tidak akan
tidak akan mau ya apabila misalnya dia membuka industri sementara jalannya aja udah susah ya, untuk mengirim barang produksinya mengalami hambatan ya, susah akhirnya untuk menjual produk-produknya akan mengalami hambatan, maka mereka akan nggak mau. Maka ada suatu sharing ya, jadi pengusaha dia akan menyiapkan anggarannya untuk membangun pabrik ya di lokasi tersebut, tetapi pemerintah di sisi lain juga memberikan perhatian dari aksesibilitas, yaitu pembangunan. Termasuk adalah pembangunan jalan misalnya. Kemudian ada juga disiapkannya lahan-lahan misalnya untuk lokasi industri. Ya. Kemudian juga kelengkapan lain itu misalnya pemenuhan listriknya harus dipenuhi. Ya. Bagaimana suatu industri akan membangun industrinya kalau di situ sarana prasarana belum mendukung, misalnya jalannya, mungkin listriknya, mungkin air bersihnya, ya dan sebagainya, itu tentu harus disiapkan. Jadi pemerintah menyiapkan sarana prasarana maka akan merangsang ya, akan menambah minat daripada seorang pengusaha untuk melakukan investasi dengan membangun pabrik-pabrik baru, misalnya di lokasi-lokasi yang memang sudah difasilitasi pemerintah. Kemudian yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Itu sudah pasti ya, karena dengan bekerja tentu kebutuhan akan sehari-hari ya dari seorang karyawan dan keluarganya akan terpenuhi. Kemudian berikutnya adalah dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Jadi fokusnya adalah tentu yang pertama dengan seorang manusia ya mempunyai pekerjaan, tentu dia akan berkeinginan lebih lanjut adalah dengan berumah tangga, dan berumah tangga akan punya anak, dan tentunya semuanya perlu dicukupi ya dari penghasilannya. Maka dengan punya penghasilan maka dia bisa membangun suatu keluarga ya, dan dengan bisa tercukupinya segala kebutuhan rumah tangga. Oke, slide berikutnya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 juga disampaikan di pasal 1 bahwa kerja adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Ya. Kemudian pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan yang keempat, pemberi kerja adalah orang perseorangan ya, pengusaha, badan hukum atau badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi kalau kita melihat konsep di pasal 1 pada prinsipnya adalah bahwa definisi ini merupakan suatu pembatasan ya, artinya siapa sebetulnya yang dimaksud dengan tenaga kerja ya. Jadi kalau kita melihat ini ya, di definisi ini bahwa setiap orang tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan. Jadi di sini tentu akan dilakukan suatu proses rekrutmen ya. Jadi dipilihlah orang-orang yang mampu melaksanakan pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi proses seleksi, proses pemilahan ya, proses penentuan siapa yang punya kesesuaian di dalam tempat bekerja di tersebut tentu adalah hak prerogatif daripada manajemen ya, manajemen khususnya adalah manajemen sumber daya manusia. Dan itu punya kewajiban langsung bagaimana agar bisa memilah orang karyawan yang tepat untuk pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian pada prinsipnya yang dimaksud buruh ya atau pekerja itu yang orang-orang ya yang memang bekerja pada tempat tersebut dan dia mendapatkan upah ya karena jeripayanya dengan dengan tenaga mungkin ya, dengan pikiran ya, dan mungkin itu dilakukan dalam rangka untuk pekerjaan tadi, memenuhi pekerjaan tadi. Dan tentu konsekuensinya ada gaji ya atau salary ya yang diterima oleh karyawan karena dia sudah bekerja di dalam perusahaan tersebut. Dan perusahaan tersebut tentunya bisa mendapatkan produktivitas dari karyawan ya dengan mendapatkan pelayanan ya
Oke, slide berikutnya. Kemudian di Undang-Undang nomor 13 juga ya, ketenagakerjaan ini juga disebut bahwa pengusaha adalah orang perseorangan. Jadi kalau kita bicara pengusaha ya tentu bisa seorang ya, tapi bisa juga berupa kelompok, misalnya PT, CV ya dan sebagainya, di mana di situ ada pengurus, mungkin mulai dari komisaris ya, direktur utama ya, kemudian direktur ya, direktur turun, kemudian mungkin akan turun kepada manajer, manajer turun menjadi supervisor, supervisor mungkin turun menjadi karyawan. Jadi jenjang-jenjang dalam struktur organisasi itu harus jelas, karena ini akan menyangkut dari peran ya, peran batasan mungkin kewilayahan dalam aspek kerja yang tidak overlap, itu punya tanggung jawab masing-masing. Kemudian orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum secara sendiri-sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Jadi memang dia memimpin perusahaan, tetapi perusahaan itu ada pemiliknya lain, bukan dia. Ya, artinya dia memang dalam situ dipekerjakan. Ya. Kemudian upah, ya di sini didefinisikan bahwa upah adalah merupakan hak bekerja. Jadi sekali lagi upah itu hak ya, haknya hak bekerja. Upah, honor ya, gaji itu merupakan haknya karyawan. Ya. Dan ini dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau memberi pekerja, pemberi kerja ya, ada pekerja buruh ya, dan tentunya dalam sektor barang dan jasa. Oke, slide berikutnya. Kemudian di Undang-Undang nomor 13 ya tentang tenaga kerjaan juga, itu bahwa jika pekerja mengerjakan kerja dan ujung pada kematian, maka pemberi kerja wajib memberikan kepada ahli warisnya sebuah uang yang besar ya, diperhitungkan sebagai berikut: 2 kali pesangon dari pekerja, di mana hal itu harus disesuaikan dengan ketentuan penerimaan pesangon yang terdapat dalam pasal 156 ya. Tentunya kembali ya, artinya kembali mungkin ketentuan jelas 2 kali pesangon, tentu akan disesuaikan kembali dengan kondisi dari perusahaan ya. Perusahaannya mungkin dalam kondisi mampu ya, mungkin wajib hukumnya dia harus bisa memberikan pesangon yang memang diperlukan oleh pekerja ya. Kemudian ketentuan berikutnya adalah bahwa 1 kali uang penghargaan masa kerja yang disesuaikan dengan pasal 156 tenaga kerjaan ya. Kemudian yang ketiga adalah uang penggantian hak sebagaimana disesuaikan dengan pasal 156 ayat 4 ya, Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Jadi kembali kepada relatif tadi, jadi bahwa misalnya ternyata perusahaan tidak mampu membayar penuh ya, karena mungkin habis mengalami mungkin pandemi ya, kemudian mungkin mengalami suatu kejadian yang sifatnya force majeure ya, dan ternyata karyawan juga harus di PHK juga misalnya, maka ketentuan dalam mendapatkan pesangon itu akan ditengahi ya oleh pemerintah, dan pemerintah akan mendiskusikan perusahaan dengan karyawannya, kira-kira mau diberikan berapa ini untuk pesangonnya misalnya ya, dan itu tentu akan melihat juga keuangan daripada perusahaan tempat dia bekerja. Oke, slide berikutnya. Kemudian bagaimana apabila hak pekerja tidak terpenuhi? Tentu yang pertama akan munculnya ya perselisihan antara pengusaha dan pekerja. Jadi tentu pekerja akan merasa dirugikan ya apabila misalnya hak haknya tidak terpenuhi ya, dan bisa kadang-kadang melakukan demo ya dengan mengajukan tuntutan ya secara berbondong-bondong, mengelompok ya pada suatu lokasi tertentu, dan mereka menyampaikan yel-yel ya yang intinya adalah pesan-pesan kepada pemimpin perusahaan untuk segera dipenuhi ya untuk hak-hak dari penyelesaian karena hubungan kerja tadi ya. Oke. Jadi tentu hal ini harus berpatokan ya,
kalau bisa ditemui adanya hak pekerjaan tidak terpenuhi atau mungkin adanya tidak kesesuaian ya antara kondisi mungkin kerja bersama saat kontrak dengan kondisi yang ada di lapangan ya, maka akan ditentukan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 yaitu tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial ya. Kemudian perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang berkaitan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat pekerja. Jadi ini ya, ada dua sisi yang akan beradu di sini ya, jadi pengusaha dan pihak karyawan. Dan ini tentu harus bisa ditengahi oleh dari Kementerian Tenaga Kerja dan juga mungkin pemerintah daerah setempat ya dan sebagainya. Ya, bagaimana dengan muspidanya ya, musyawarah pimpinan daerah dari kejaksaan, kemudian dari polisi, tentara ya, dan juga dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian setiap bentuk perselisihan memiliki cara atau prosedur tersendiri ya untuk menyelesaikannya, baik itu melalui perundingan, tripartit, mediasi, konsilisasi, arbitrase atau diselesaikan di pengadilan hubungan internasional. Tentu masing-masing level tidak berbeda, sangat berbeda ya. Artinya perusahaan A misalnya dan PMA itu bagaimana mekanismenya? Tentu dia akan memberikan ya statement yang mungkin awalnya statement dan akhirnya memberikan satu ganti rugi ya secara real ya, artinya yang berlaku di wilayah tersebut dengan UMR ya dan sebagainya. Oke, slide berikutnya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 yaitu tentang BPJS ya, itu disampaikan ya bahwasanya bahwa di dalam Undang-Undang BPJS ayat 19 pasal 19 ayat 1, pemberi kerja menjadi pihak yang diwajibkan memungut iuran ya yang menjadi beban beserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. Jadi karyawan di perusahaan ya mengumpulkan ya, mungkin ini tergantung menjadi kebijakan dari perusahaan masing-masing. Ada yang dibayarin dari kantor, ada juga yang memang bayar sendiri ya. Ini tentu lihat lokal spesifik ya, dan mana perusahaan tentu dibandingkan bisa ya, lab satu dengan lab lain mungkin bisa juga, tapi tentunya yang penting adalah tidak alergi dalam merangkap bahwa ini suatu perubahan ya. Jadi ke depan itu perubahan ini harus bisa diakomodir ya, diakomodir oleh pihak-pihak pemerintah. Misalnya ada sesuatu idealnya ada setelah laporan atau suatu hasil ya, hasil resume ya, dan hasil-hasil lain yang menyatakan bahwa dewan analisis memang dia masuk ya, artinya boleh ya, boleh untuk melakukan ya analisis. Kemudian iuran jaminan kehilangan kerja ya, JKK itu 0,2% dengan 1,74%. Dari upah yang dilaporkan buat pekerja penerima upah adalah dan 1% dari upah yang dilaporkan buat pekerja bukan penerima upah. Jadi ada beberapa ketentuan yang di BPJS disampaikan. Jadi setelah keluar, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah masih ada kewajiban harus membayar sekian persen ya, sekian persen atau sekian persen lainnya? Ya. Presentasi iuran setiap program BPJS kerja berbeda-beda. Yang pertama adalah iuran jaminan kehilangan kerja, kurang lebih dari 0,24% sampai dengan 1,74 dari upah. Ya, yang tentunya dilaporkan buat pekerja menerima upah dan 1% dari upah yang dilaporkan buat pekerja bukan menerima upah. Kemudian iuran jaminan hari tua itu adalah 2% dari upah yang dilaporkan ya buat pekerja dan 3,7 dari upah yang dilaporkan buat pemberi kerja. Jadi ada sharing cost ya, sharing cost. Jadi
masyarakat pemberi masyarakat kerja ya. Di sini dia menyetorkan anggarannya untuk dikelola dan di sisi lain akan ada dilakukan subsidi juga dari pemerintah ya pada kegiatan yang sama. Kemudian presentasi iuran setiap program BPJS Ketenagakerjaan berbeda-beda. Ya. Iuran mulai ketenaga kerja ya CKK 0,24% sampai dengan 1,74%. Kemudian iuran jaminan hari tua JHT itu adalah 2% dari upah yang dilaporkan pekerja dan 3,7% dari upah yang dilaporkan pembuat kerja. Kemudian iuran jaminan pensiun ya kurang lebih 1% dari upah yang didapatkan ya pekerja ya dilaporkan oleh pekerja dan upah yang dilaporkan pemberi kerja. Kemudian iuran jaminan ya kematian jika itu sebesar 0,3% dari upah yang dilaporkan ya. Jadi dari lihat data di atas ya memang belum terlihat penonjolan kasus ya, tapi memang perlu harus dilakukan kewaspadaan ya karena dan merebaknya secara signifikan tentu punya pengaruh ya, pengaruh kesehatan pada umumnya. Oke, slide berikutnya. Undang-Undang nomor 24 ini ya merupakan ya pada penyelenggara jaminan sosial ya BPJS. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan pasal 5 ya ayat 1. Undang-Undang nomor 40 ya tentang sistem jaminan kerja nasional ya sosial nasional. Dan BPJS Ketenagakerjaan penyelenggaraan sejumlah program jaminan sosial ya. Antara lain adalah kemarin di Batam ya dilakukan pelatihan ya seperti apa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua ya, jaminan pensiun dan juga jaminan kematian. Oke, slide berikutnya. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS ya. Jadi secara prinsip ya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja program BPJS tambah dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Ya. Kemudian pekerja buruh ya yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Manfaat JKP berupa uang tunai, akses informasi, pasar kerja dan pelatihan kerja. Oke, slide berikutnya. Kemudian di Undang-Undang 24 ya tahun 2011 disampaikan juga ya bahwa hak yang bisa didapatkan oleh ahli waris adalah jaminan kematian jika pekerja tersebut mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Uang jaminan kematian yang berhak didapat adalah uang jaminan kematian berhak didapat oleh ahli waris ya, yaitu yang pertama santunan sekaligus berupa uang ya 20 juta ya yang diberikan pada ahli waris. Kemudian santunan berkala dibayarkan sekaligus ya itu sebesar 12 juta per ahli waris ya. Kemudian biaya pemakaman berupa 10 juta yang diberikan ahli waris ya peserta atau tidak dapat ahli waris maka diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman. Oke, slide berikutnya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 24 ya tentang BPJS itu ada beberapa ketentuan-ketentuan yang mungkin perlu saya sampaikan ya. Yang pertama adalah berdasarkan Undang-Undang BPJS atau Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 setiap pekerja wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan ketentuannya tercantum ya ada di bab 5 yaitu pendaftaran peserta dan pemilik iuran. Dengan pasal 14 mengatakan bahwa peserta termasuk orang asing yang bekerja pada singkat ya paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Ya.
Kemudian tidak memuti apa yang tertulis dalam Undang-Undang BPJS. Ya, sehingga akan mendapatkan sanksi administrasi ya bagi perusahaan atau pekerja yang tidak mendaftarkan para pekerja menjadi pekerja BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian di bab 4 ya, di poin 4 ya, sanksi administrasi atas pelanggaran Undang-Undang 45 itu meliputi teguran ya sampai BPJS ya, denda ditagih BPJS ya, dan juga lainnya. Jadi ini merupakan penggambaran secara umum dari masing-masing tempat kerja. Ya, tadi yang di Papua belum mendapatkan ini ya, semacam cerita-cerita tadi yang kita sampaikan saat diskusi awal ya dan sebagainya. Oke, slide berikutnya. Kemudian di Undang-Undang ya nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial ya. Ini yang perlu kita bahas ya. Untuk pelaksanaan ini memang harus benar-benar hati-hati di dalam menghitungnya ya, menghitung preminya, menghitung apa ya. Itu semuanya harus ada suatu kesepakatan ya antara institusi lain dan institusi lainnya. Masuk mungkin perlu diadakan satu pembahasan yang dalam waktu yang khusus ya, singkat. Oke, kemudian pengertian SJSN sebagai ditentukan pada Undang-Undang SJSN tersebut bermakna bahwa jaminan sosial adalah instrumen negara yang dilaksanakan untuk mengalihkan risiko individu secara nasional dengan dikelola melalui asas dan prinsip-prinsip pada Undang-Undang Dasar SJSN, Undang-Undang SJSN. Oke, slide berikutnya. Kemudian di Undang-Undang 40 juga yang disampaikan bahwa di pasal 79 jaminan kecelakaan kerja, yaitu jaminan kecelakaan kerja disebabkan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Kemudian jaminan kecelakaan kerja adalah seorang yang telah membayar dan harusnya ikut ya, tapi ternyata tidak. Oke. Pasal 30 penderita jaminan sosial kerja adalah seorang yang telah membayar iuran. Oke, slide berikutnya. Kemudian di pasal 31 disampaikan ya, bahwa peserta yang mengalami ya yang mengalami kecelakaan kerja berhak ya mendapatkan manfaat yaitu berupa pelayanan kesehatan. Jadi di undang-undang ini memang menjelaskan ya, jadi aspek manfaat, aspek
pelayanan apa yang bisa diberikan dari undang-undang ini, ya, dan juga sampai kira-kira sampai di kelas mana ya, sampai di level pelayanan, kira-kira misalnya di level mana dia mendapatkan pelayanan tersebut. Dan di sini pun juga membahas beberapa hal berkaitan dengan penata laksanaan, ya. Kemudian di poin 2 juga disampaikan bahwa manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berhubungan studi diberikan sekaligus kepada ahli waris, ya. Dan ini sudah dilaksanakan sedemikian rupa dan sudah banyak yang mendapatkan manfaat, ya, dari para karyawan-karyawan yang kebetulan mungkin mengalami kecelakaan kerja. Keluarganya sudah mendapatkan, ya. Kalau misalnya karyawan itu sampai meninggal dunia, ya, kalau mungkin tetap tentu diberikan kepada orang pekerja tersebut, ya. Sedangkan misalnya sampai meninggal tentu akan diberikan kepada ahli waris, ya. Kemudian untuk jenis pelayanan tertentu atau kecelakaan tertentu, pemberi kerja tentu akan dikenakan, ya. Jadi masalah iuran, ya, iuran biaya itu ada, ya. Jadi tentu asuransi akan menghitung premi itu berdasarkan pada faktor risiko, ya. Misalnya lingkungan kerjanya sangat berbahaya, tentu preminya akan besar, ya, akan besar untuk dimintakan sebagai premi dari perusahaan untuk dibayarkan kepada suatu organisasi dari asuransi, ya. Oke, slide berikutnya. Kemudian ada beberapa program, ya, di SCSN, ya. Jadi pada prinsipnya jaminan kesehatan adalah program jaminan sosial, ya, yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan itu untuk menjamin agar peserta dan anggota keluarganya memperoleh manfaat. Jadi secara prinsip, ya, ini merupakan kompensasi, ya, yang cukup jelas, ya, diberikan oleh pihak asuransi kepada tentu adalah orang-orang yang menjadi nasabahnya, ya. Jadi orang-orang yang memang membayar premi, yang mengumpulkan uang, kemudian uang dikumpulkan kepada perusahaan, ya. Kemudian perusahaan akan mengelola uang tersebut, ya. Jadi tentunya sampai batas mana pelayanan itu akan diberikan. Nah, itu tentu sangat tergantung kepada dokter yang memeriksa, ya. Kadang ada juga memang misalnya tidak perlu diberikan pelayanan berikutnya karena memang kondisi pasien fine-fine aja, ya, artinya sehat-sehat aja, artinya hanya mungkin dalam rangka kasusnya saja lah, ya. Mungkin tidak perlu dengan pemeriksaan lanjutan misalnya. Misalnya apakah orang ibu misalnya karyawan, ya, dia sakit misalnya di perut, apakah perlu endoskopi atau enggak dan sebagainya. Kadang ada juga beberapa yang mestinya nggak perlu endoskopi didorong untuk melakukan endoskopi misalnya. Jadi itu semua tergantung daripada analisa daripada dokter. Kemudian jaminan di hari tua adalah merupakan program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional yang tujuan untuk menjamin, ya, agar peserta, ya, tentu setelah purna tugas, ya, atau mungkin dia mengalami cacat, ya, atau meninggal dunia, dia bisa diganti, ya, artinya diberikan santunan, ya, buat keluarganya. Jadi keluarganya, ya, paling tidak bisa mendapatkan santunan, bisa untuk memperpanjang lah, ya, daripada mungkin kebutuhan-kebutuhan yang memang mendesak untuk dipenuhi. Oke, slide berikutnya. Kemudian program lain, ya, adalah jaminan pensiun, ya. Jaminan pensiun, ya, mungkin sekarang akan diterapkan di semua lini, ya, artinya tidak hanya perusahaan swasta saja. Tetapi pegawai negeri pun seperti itu, ya. Nanti ke depannya tentu dia akan mendapatkan take home pay yang lebih besar, ya, setelah dia mendapatkan asuransi. Karena akan ada sharing budgeting, ya, sharing dari pembiayaan, yaitu pekerja dipotong juga gajinya untuk menabung, ya, untuk tunjangan pensiun, ya, pensiun. Kemudian dari perusahaan, ya, mungkin pemberi kerja juga akan memberikan juga. Jadi ada dua sisi itu yang mungkin akan dipertemukan. Dan saya yakin mungkin nanti ke depannya akan ada kelas-kelas, ya, artinya asuransi premi, ya, premi asuransi 500.000 sebulan misalnya,
maka sekian tahun berikutnya dia akan mendapatkan sekian, ya. Kemudian yang 1 juta misalnya, jadi nanti akan dikelompokkan, ya. Saya yakin seperti itu, ya. Cuma sekarang konsepnya seperti apa, saya belum tahu secara persis, ya. Kemudian jaminan kematian, itu adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan memberikan santunan kematian. Jadi santunan kematian ya ada, ya, dan itu biasanya cukup memenuhi, ya, karena memang ya menjadi relatif, ya, tergantung dari penerimanya. Apakah dia menganggap itu cukup, maka kalau dia menganggap lebih, dia menganggap kurang, dia pun akan kurang, ya. Jadi tentu santunan ini akan menjadi relatif, ya, dan itu mestinya idealnya adalah ada pembicaraan, ya, dengan keluarga, karena mau nggak mau ini akan mengandung konsekuensi bahwa gajinya akan dipotong untuk premi tadi, ya. Oke, slide berikutnya. Kemudian apa tugas-tugasnya, ya? Ada 6 tugas, ya, Dewan dari Jaminan Sosial atau DJSN, ya. Yang pertama adalah melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial, ya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat 3, ya. Kemudian mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional, ya. Kemudian mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran, ya, dan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah. Kemudian di poin 4, ya, tugas dari DJSN salah satunya adalah memberikan konsultasi kepada BPJS, ya, tentang bentuk teknisi laporan perjawaban pengelolaan program. Kemudian juga menerima dan membaca laporan, ya. Kemudian berikutnya mengajukan kepada Presiden usulan anggota pengganti antar waktu. Jadi Dewan Pengawas atau anggota direksi BPJS ini diangkat oleh Presiden dan dibersihkan oleh Presiden. Oke, slide berikutnya. Baik, untuk sesi pertama sudah kita sampaikan, ya. Jadi mungkin sebelum melangkah ke sesi yang kedua, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Sepertinya belum, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan melangkah ke sesi 2, ya. Masuk kuliah di sesi berikutnya. Jadi kita di sesi pertama kita bisa melihat gambaran, ya, seperti apa, ya, mekanisme pelaksanaan, ya, dari mulai dari definisi, ya, tentang kecelakaan, kemudian investigasi tentu nanti akan kita sampaikan secara khusus, ya. Jadi tadi lebih bicara kepada aturan dari kecelakaan kerja merujuk kepada mana sih, ya, kepada aturannya mana yang mungkin bisa menjadi suatu referensi, ya, perlu dilakukan misalnya kalau dirasa bahwa itu perlu untuk mengajukan klaim asuransi, ya. Pembiayaan, ya, tentu ini perlu dilakukan sosialisasi oleh pihak manajemen, ya, kepada karyawannya sehingga pas suatu saat terjadi yang mestinya itu tidak diharapkan terjadi, maka pihak perusahaan sudah siap, ya, untuk memberikan bantuan, ya, untuk bisa mengajukan asuransi misalnya bagi karyawan yang sakit, ya. Oke, slide berikutnya. Jadi kalau kita bicara kecelakaan kerja, ya, ada beberapa definisi yang mungkin saya rangkum beberapa hal, ya. Jadi yang pertama tentu adalah bahwa kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian, ya, yang tidak diinginkan. Jadi pada prinsipnya dalam namanya kecelakaan pasti tidak ada yang ingin, ya. Tidak ada yang ingin mengalami kecelakaan, tidak ada, ya. Jadi tidak bisa sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi tidak pula bisa untuk dihindari, ya. Jadi mau nggak mau tetap harus kena, ya. Artinya karena menghindari nggak mungkin. Misalnya hitungan waktu, ya, kita mungkin nggak sempat lagi, akhirnya nyerempet, akhirnya nabrak, seperti itu. Jadi ada sesuatu yang
mestinya bisa dirubah ya. Tapi itu tetap harus terjadi. Jadi kecelakaan merupakan hal yang memang tidak diinginkan, ya, tidak disengaja, ya, tetapi terjadi, ya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian apa itu disebut dengan investigasi kecelakaan kerja? Investigasi kecelakaan kerja tentu harus dilaksanakan oleh personil atau tim investigasi yang kompeten. Itu untuk melaksanakan tugas tersebut, maka investigator kecelakaan kerja harus mendapatkan pelatihan, ya, tentang prosedur investigasi daripada kecelakaan kerja. Ya. Investigasi kecelakaan kerja tentu diperlukan suatu keahlian. Maka biasanya timnya yang melakukan investigasi itu hanya orang-orang tertentu, ya, orang-orang yang mungkin paham akan masalah tersebut atau orang-orang yang memang pernah ikut pelatihan investigasi kecelakaan, ya. Oke. Kemudian teknik investigasi kecelakaan dan analisa akar penyebab kecelakaan. Jadi ini perlu suatu tenaga yang memang spesifik, ya, karena akan melakukan investigasi dan sampai investigasi ini mendiskreditkan seseorang, disalahkan, ya, dan akhirnya mengalami mungkin gangguan kejiwaan, ya, akhirnya tidak bekerja, itu akan merugikan, ya. Jadi konsep pembinaan, konsep-konsep apapun tetap harus dijalankan, ya. Jadi lebih ke arah mungkin bagaimana sih mencari solusi, ya. Apakah akan menyalahkan, tentu akan dilihat kembali apakah ada nggak potensi kesalahan, ada nggak SOP yang dilanggar. Nah, tentu itu menjadi hal yang menarik, ya. Jadi seorang investigator itu merupakan orang-orang, ya, yang punya seni bagaimana bisa mencari akar masalah, ya, mungkin root cause analysisnya jalan lah, ya. Jadi untuk melakukan penelitian, ya, itu harus izin kepada wilayah setempat, ya. Misalnya kita menganggap misalnya kita sebagai auditor, ya, auditor kecelakaan dari pihak luar misalnya mau masuk ke industri yang terjadi kecelakaan, maka kita harus pertama melakukan surat tugas, ya, untuk melakukan investigasi. Yang kedua harus sepengetahuan dari rumah sakit industri tersebut, ya. Kemudian di dalam pelaksanaan di lapangan juga harus melibatkan dari perusahaan tersebut agar terhindar dari hal-hal yang mungkin ekstrim, ya. Ada data-data yang memang tidak terjadi disampaikan terjadi. Nah, itu yang sering terjadi seperti itu. Atau mungkin kasusnya hanya kecil tapi dibesar-besarkan, ya. Itu lebih mencegah itu. Kemudian sedang tim investigasi dapat disusun oleh investigator, ya, yang terdiri dari orang-orang yang memiliki bidang tertentu ahli dan pendamping tim, ya. Kemudian investigasi jalan kerja merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan dan mencegah kerugian termasuk proses produksi yang timbul karena akibat kecelakaan. Oke, slide berikutnya. Jadi secara umum, ya, kalau kita bicara investigasi kecelakaan adalah suatu cara, ya. Jadi investigasi merupakan suatu cara, ya, untuk mencari data dan fakta yang berhubungan dengan kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa, ya, atau kerugian harta benda, ya. Kemudian investigasi itu investigasi kecelakaan itu dilakukan guna mencari akar penyebab, ya. Jadi root cause analysis, ya, RCA, ya, root cause analysis. Dengan agar agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Jadi investigasi yang positif itu adalah dalam rangka mencari solusi, ya. Kira-kira apa masalahnya? Kira-kira apa intervensi harus dilakukan, perubahan, ya. Jadi itu, ya. Kemudian itu investigasi yang digunakan, ya, mencari akar penyebab. Jadi root cause analysis tadi, ya. Jadi apa sih yang menyebabkan masalah-masalah tadi, ya. Setelah itu disampaikan, ya, dalam tim atau forum, ya, maka akan ketemu dan akhirnya diambil suatu keputusan. Dan di sini tentu adalah tim-tim tersebut akan menyampaikan, ya, hasil-hasilnya secara detail dan nanti akan diambil kesimpulan oleh pihak ini, ya, perusahaan yang mengalami kecelakaan. Ada karyawan kecelakaan misalnya, maka akan dilihat, ya,
di perilaku sehariannya dan sebagainya sampai setelah dia terjadi kecelakaan. Oke, slide berikutnya. Jadi pada prinsipnya maksud investigasi kecelakaan kerja adalah untuk mendapatkan kronologi kecelakaan yang benar ya dan menetapkan critical factor. Jadi akan ditentukan ya kira-kira siapa yang salah, kemudian kenapa itu sampai terjadi salah ya dan akhirnya langsung ya untuk menentukan akar penyebab kecelakaan. Jadi maksud investigasi pertama mendapatkan kronologi. Jadi cerita lah ya, jalan cerita sampai terjadinya suatu kecelakaan. Ya, kemudian untuk menentukan agar penyebab kecelakaan kerja dengan bukan menentukan siapa yang salah. Jadi lebih ke arah apa sih masalahnya ya? Masalahnya apa ya? Jadi tidak memfokuskan kepada siapa yang salah. Jadi kalau masalah tentu akan menjadi blunder ya. Jadi itu nanti tentunya setelah mendapatkan hasil temuan-temuan baru mungkin akan diambil suatu kesimpulan ya. Jadi intinya sebetulnya kalau untuk perusahaan tentunya bagaimana agar kejadian itu tidak sampai terjadi lagi. Ya kalau misalnya itu sampai ada unsur pidana tentu pihak penyidik yang nanti akan menentukan siapa yang salah dalam hal ini. Ya. Kemudian memperbaiki sistem manajemen ketiga dan juga berikutnya adalah mencegah jalan kerja yang sama terulang kembali dan menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja. Oke, slide berikutnya. Jadi pada prinsipnya tujuan investigasi kecelakaan kerja adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan kejadian sebenarnya apa, di mana ya, dan juga kapan ya itu terjadi ya. Jadi tentu ini harus benar-benar dipahami dari seorang investigator. Jangan istilahnya hanya ikut aja ya, tapi dia harus paham benar ya. Kira-kira apa sih tujuan dia dalam melakukan investigasi? Jadi harus benar-benar diketahui ya kira-kira job deskripsinya apa dalam melakukan pengkajian ini. Kemudian yang kedua mengidentifikasi penyebab langsung dan akar penyebabnya ya. Kemudian memperbaiki kualitas keselamatan kerja dan juga mengurangi kesempatan terjadi kecelakaan kerja serupa di masa yang akan datang ya. Jadi jadi harapannya adalah jangan sampai ada kecelakaan lagi. Kecelakaan cukup sekarang aja lah. Tahun depan udah nggak ada. Tahun berikutnya juga nggak ada. Ya seperti itu. Kemudian menyediakan atau membangun tempat atau lingkungan kerja yang aman. Oke, slide berikutnya. Mengapa ya kecelakaan perlu diinvestigasi dan dilaporkan? Ya, jadi kemudian ya hal-hal yang penting ya di dalam melakukan investigasi ya, yang pertama adalah tadi disampaikan dalam rangka untuk memperbaiki kualitasnya. Ya karena memang konsepnya kecelakaan kerja tentu adalah sesuatu yang tidak disengaja, tetapi terjadi. Ya. Nah ini mungkin perlu diperdalam lagi. Kira-kira apakah sebelum kecelakaan ini pernah ya terjadi namanya near miss ya. Near miss yang sudah terjadi berkali-kali tanpa suatu intervensi perbaikan dari sistem, maka berpotensi untuk menjadi besar, akhirnya terjadi kecelakaan. Ya. Kecelakaan akan menjadi besar kalau dampaknya sudah menyebabkan cedera, dan lebih besar lagi kalau menyebabkan sampai ke kematian. Itu akan dicari unsur pidananya. Ya. Kemudian yang kedua mengurangi kesempatan terjadi kecelakaan yang serupa di masa datang. Menyediakan lembaga tempat untuk yang aman, dan maksudnya adalah untuk mendapatkan kronologi kecelakaan ya yang benar dan menetapkan critical factor. Kemudian juga untuk menentukan akar penyebab kejadian dan juga menetapkan rekomendasi, itu yang penting ya, rekomendasi kepada pengelola atau pihak perusahaan ya untuk tentunya dalam rangka agar tidak terjadi kasus-kasus yang
seperti yang sudah pernah terjadi. Kemudian ya slide berikutnya. Kemudian kecelakaan kerja sendiri ya, itu mana saja yang perlu diinvestigasi. Tentu yang pertama adalah apabila kecelakaan yang mungkin timbul itu dari aspek ya harta benda ya, tentu akan mengalami kerugian ya apabila kerusakan itu pada menimpa harta benda, misalnya mungkin bangunannya sampai mungkin terbakar ya, tidak bisa dibetulkan lagi, maka harus membuka kocek yang cukup besar, itu invest perusahaan lagi ya, dan tentu itu tidak sedikit biayanya. Dan juga akan menyangkut tentang mungkin sewa lahan dan sebagainya berapa tahun dan sebagainya. Itu harus menjadi suatu klausul, salah satu pembahasan di dalam kasus ini. Ya. Kemudian korban manusia mulai cedera ringan hingga fatality, termasuk akibat keracunan pestisida pada manusia. Jadi ada beberapa kasus-kasus yang tidak hanya kebakaran, tapi bisa juga keracunan ya, pestisida pada manusia. Itu pun menjadi tanggung jawab yang besar juga ya. Sampai saat ini tentu di beberapa kementerian ya itu menjadi fokus untuk jangan sampai terjadi suatu kecelakaan. Kemudian korban manusia ada penyakit HIV kerja dan juga kerugian harta benda atau cedera. Oke, slide berikutnya. Kemudian siapa yang harus menginvestigasi dan melaporkan kecelakaan kerja? Ya. Tentu yang pertama adalah karyawan. Ya. Jadi siapa yang harus menginvestigasi dan melaporkan kecelakaan kerja? Yang pertama tentu biasanya adalah teman-teman yang pada situasi ada situasi dan kondisi yang sama pada pekerja di situ. Ya. Itu dia akan diberikan mungkin arahan ya, atau mungkin dia akan mendahului dengan memberikan beritahu bahwa ada terjadi suatu kecelakaan. Nah, dan itu menjadi hal yang menarik ya. Tentu apa penyebabnya sampai dia menjadi terjadi kecelakaan. Ya. Kemudian di situ juga disampaikan bahwa petugas safety ya dalam waktu 24 jam harus standby juga ya. Artinya tidak bisa lengah ya kalau sampai terjadi suatu. Kemudian supervisor juga harus memberikan verifikasi ya kejadian kecelakaan ya, dengan tentunya apabila dia ada di situ memberikan informasi jujur-jujurnya ya. Ada mungkin tim assessment ya yang sifatnya masih dari dalam ya dalam kementerian tersebut ya, dan selanjutnya ditelusur kembali kira-kira apakah benar ini merupakan tugas yang ditentukan sendiri atau mungkin dalam rangka mengambil satu kesempatan ya. Jadi laporan kejadian kecelakaan tertulis kepada petugas safety perusahaan dan juga pimpinan departemen. Personil administrasi untuk proses pelaporannya kepada pihak pemerintah. Jadi setiap kasus apapun harus selalu disiarkan, harus disampaikan ya kepada pemerintah ya, bisa melalui media tulis, media mungkin elektronika ya, dan juga media-media lain yang mungkin dirasa bahwa dia itu bisa membantu. Ya, di sini ada dari misalnya pimpinan departemen dan sebagainya, itu yang mestinya mendapat perhatian. Atau mungkin yang lebih khusus adalah misalnya kecelakaan tenggelam misalnya di kolam renang. Nah tentu bodyguard istilahnya lifeguardnya itu selalu siap ya. Itu menjadi salah satu yang mungkin bisa disalahkan karena keteledoran ya, sehingga memakan mungkin jiwa ya dan sebagainya. Oke, slide berikutnya. Kemudian siapa yang harus menginvestigasi? Yang ketiga adalah petugas safety perusahaan. Ya. Jadi petugas safety perusahaan tentunya dia adalah orang yang kompeten ya. Yang ketiga di perusahaan tersebut. Kemudian hasil investigasi dan rekomendasi tindakan perbaikan oleh investigator atau tim investigator akan dilaporkan kepada pimpinan unit perusahaan. Ya. Dan selanjutnya sampai ke level atas dan
surat itu akan dikirimkan kepada mungkin Sesdijen, ya, Sekjen atau Pak Menteri. Ya. Kemudian hasil investigasi rekomendasi yang akan diberikan oleh investigator atau tim investigator akan dilaporkan ya kepada pimpinan unit perusahaan setempat dan akan direview terlebih dahulu ya sebelum disetujui untuk dikeluarkan. Kemudian di poin 5 yaitu bahwa laporan investigasi kecelakaan kerja akan dilaporkan oleh pimpinan ya, unit perusahaan kepada pemerintah dan pihak ketiga yang dipandang sangat membutuhkan laporan untuk keperluan perbaikan. Oke, slide berikutnya. Kemudian siapa aja yang ditunjuk ya, yang biasa ada di dalam tim ya, tim investigasi perusahaan ya. Yang pertama adalah manajer produksi. Ini sangat ya karena dia bertanggung jawab terhadap keamanan dari karyawan. Ya. Kemudian yang kedua supervisor, kemudian head departemen ya, staff atau pekerja yang kompeten. Ini memiliki investigasi dari luar ya, dan juga tim investigasi dari dalam ya, dari satu dunia. Oke, slide berikutnya. Kalau kita melihat ya aturan dari Canadian Center for Occupational Health and Safety CCOHS ya merekomendasikan tim investigasi kecelakaan mencakup ya pekerja yang memiliki pengetahuan atau memahami tentang proses kerja. Kemudian supervisor di area tempat terjadi kecelakaan, safety officer ya, dan juga pimpinan departemen K3 perusahaan. Kemudian juga pekerjaan yang kompeten dalam melakukan investigasi kecelakaan, para ahli di luar perusahaan ya, itu dengan kebutuhan investigasi perwakilan dari pemerintah. Ya. Oke, slide berikutnya. Kemudian apa persyaratannya? Ya, persyaratannya tentu seorang investigator ya, yang pasti dia sudah pernah ikut pelatihan atau pernah menangani kasus yang serupa atau mungkin mirip-mirip lah ya. Jadi dia ada pengalamannya, tidak asal memilih orang. Ya. Faktor like, dislike ini sangat menentukan. Ya. Karena dalam rangka mungkin ada yang mengamankan oleh seseorang ya di sini yang tentunya menjadi tanggung jawab dia. Jadi mungkin ada seperti itu. Ya. Jadi ada misalnya apa persyaratan menjadi investigasi kecelakaan kerja di sini? Yang pertama pelatih ya, harus pernah mengikuti pelatihan, pernah menangani kasus yang mirip atau mungkin serupa. Ya. Kemudian idealnya adalah dia bisa bekerja secara teamwork, ya, tidak hanya bekerja sendiri. Ya. Kemudian mampu menjadi critical factor, jadi bisa menyampaikan mana sih yang berbahaya, ya, mana itu yang penting ya, itu memasukkan pihak manajemen. Ya. Kemudian mampu menetapkan akar penyebab, kemudian mampu menetapkan rekomendasi, ya, perbaikan ya, yang tentunya sangat diharapkan ya agar rekomendasi ini bisa dipakai juga di perusahaan atau masyarakat. Oke, slide berikutnya. Langkah-langkah yang perlu ditempuh yang pertama adalah membentuk tim investigasi, ya, yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Agar investigasi belajar yang efektif, diusahakan ketua investigasi dari bagian yang mengalami kecelakaan. Jadi diambil ya, kepalanya ya di bagian unit yang mengalami kecelakaan. Kemudian sekretaris ya bisa jadi departemen HSE dan anggota. Ya. Kemudian yang poin kedua, lakukan investigasi secara berurutan, ya, sesuai model dari ILCI ya, dimulai dari dari yang mengalami kerugian ya, itu sampai ke hal-hal yang mungkin dianggap perlu untuk dilakukan investigasi. Oke, slide berikutnya. Kemudian berikutnya setelah ditemukan masing-masing faktor ya penyebab, maka itu menjadi suatu countermeasure ya bagi nilai yang mungkin dari Kementerian Kesehatan atau mungkin lainnya ya. Kemudian kita sendiri ya
sering ya mengalami kasus-kasus seperti ini yang kadang-kadang nggak terkontrol ya. Artinya kadang ada satu kasus tidak cepat ditangani ya, tapi hanya ditonton ya, tonton. Yang kasus sering terjadi adalah seperti itu. Jadi matinya di tempat ya karena memang tidak cepat mendapatkan pertolongan. Ya. Kemudian buat laporan yang terstruktur diawali dari tanggal, tempat kejadian ya, data korban, dan korban, kronologi ya, dan tindakan darurat. Slide berikutnya. Kemudian analisis ya. Jadi di kelanjutan tadi adalah analisis ya. Oke. Jadi analisis kecelakaan kerja tidak menjadi tindak lanjut yang dilakukan. Dan pastikan tindak lanjut yang telah dibuat sering implementasikan, biasanya departemen ya dan jawab ya, dan juga dokumentasi. Ya. Jadi dokumentasi dengan baik ya, dan faktor analisa faktor penyebab kecelakaan, mengukur ya, itu menjadi hal yang baik juga. Oke, slide berikutnya. Jadi kalau kita bicara investigasi ya, tentu yang pertama adalah dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih ya tentang resiko terkait kerja yang dilakukan. Ya. Jadi yang efektif adalah tentu harus paham betul tim yang antara satu dengan lainnya. Kemudian bagaimana kita bisa mendiskusikan secara prinsip ya. Itu pun juga menjadi pemikiran. Jadi artinya ada satu aturan-aturan lain ya yang memang menerapkan agar masjid ini sehat. Ya, lokasi dari pabrik ini dalam kondisi yang sehat ya. Artinya bahwa proses dari investigasi ini berjalan dengan lancar dan murni mungkin misalnya itu disebabkan oleh human error ya, unsafe action ya dan sebagainya. Tapi kalau itu secara menyeluruh meliputi mungkin kecelakaan kerja disebabkan oleh mungkin lingkungan kerja ya, atau mungkin peralatan yang memang sudah tua-tua, itu menjadi tanggung jawab daripada pimpinan perusahaan ya, harus melakukan mungkin permajaan dari alat-alatnya dalam bekerja, atau mungkin justru adanya suatu perubahan dari aspek manajemen ya. Kemudian ya di sini investigasi kecelakaan kerja menjadi suatu alat yang penting untuk mengembangkan dan memperbaiki dari sistem manajemen ketiga perusahaan. Kemudian ada yang pendekatan metodologis dan sistem terhadap pengumpulan, pemeriksaan dan analisis informasi. Jadi terkadang kita sering menemukan suatu kasus tapi tidak sampai selesai. Itu dengan analisanya. Harapannya adalah kasus itu di assessment hari ini, paling enggak sore ini sudah dikerjakan untuk proses pelaporannya. Ya, jadi tidak terlambat. Syukur saat mendengarkan penjelasan kita sudah mulai mengonsep laporan. Jadi begitu selesai bisa langsung disempurnakan dan bisa dikirim. Ya. Misalnya ke perusahaan ya, atau mungkin pihak Depnaker, atau pihak mungkin pemerintah daerah dan sebagainya. Itu yang mungkin disampaikan. Kemudian adanya pendekatan metodis dan sistematis terhadap pengumpulan, pemeriksaan dan analisis informasi. Di sini menjelaskan ya pada visinya bahwa di dalam melakukan investigasi perlu adanya suatu pendekatan yang metodis ya dan sistematis terhadap pengumpulan, pemeriksaan dan analisis informasi. Kemudian di poin keempat adalah sistem investigasi dapat dijadikan dasar untuk menentukan program pencegahan. Jadi itu kembali ya, jadi investigasi ini benar-benar diupayakan sedetail mungkin ya. Yang tentunya ada suatu rekomendasi yang kita perlukan ya dari mungkin pihak industri ya, dia menemukan masukan misalnya kira-kira apa ya, dan ini mestinya perlu disiapkan ya hasil-hasil ini dari awal ya,
dan secepatnya dilaporkan kepada pihak manajemen untuk bisa dilakukan perbaikan-perbaikan dan mencapai suatu kondisi yang aman. Ya. Aman, nyaman, sehat, dan tentunya bisa mencapai kerja yang produktif. Oke, jadi mungkin itu secara garis besar ya untuk sesi tentang investigasi kecelakaan ya. Dan mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, jadi sekarang mahasiswanya ada berapa ya? Ada 17, Pak. Ada 17 ya. Oke, jadi untuk pemahaman dari mata kuliah ini ya untuk investigasi kecelakaan ya, mungkin dibuat 2 grup ya untuk tugas kelompok ya, untuk menganalisis ya kejadian di Bhopal dan kejadian satunya adalah di Chernobyl ya. Ini kasus ini cukup menarik ya. Mungkin nanti coba kamu analisis kira-kira apa sih yang menarik dari kasus tersebut dan kira-kira persoalan yang menonjol itu apa ya. Coba kamu analisis ya kira-kira apa sih sebetulnya, yaitu dengan metode root cause analysis ya. Jadi kira-kira permasalahan pokok itu apa sih yang terjadi? Oh, jadi terjadi ledakan. Kemudian ledakan itu dicari. Oh, ternyata adanya kelalaian. Ya, kelalaian itu kenapa dia bisa lalai? Ya, kenapa? Ya, oh ternyata dia belum paham. Ya, belum paham terhadap mesin-mesinnya tersebut. Kenapa dia belum paham? Oh, ternyata dia belum pernah mendapatkan pelatihan. Nah, itu menjadi kuncinya ternyata memang karyawan tidak mendapatkan pelatihan, maka akhirnya timbul kecelakaan ya. Jadi ini menjadi suatu trial and error ya, artinya mencoba untuk melakukan kajian-kajian ya, tapi sekaligus ya pemahaman akan materi kuliah hari ini ya. Jadi silakan berbagi ya, dari 17 berbagi 2 kelompok. Satu membahas tentang tragedi Bhopal ya, kemudian satunya kelompoknya tragedi Chernobyl ya, Chernobyl ya. Silakan mencari itu sebenarnya udah cukup banyak ya, artinya dari jalur alur cerita ada, kemudian videonya juga ada ya. Silakan dianalisis ya. Mungkin perlu berapa hari untuk membuat laporannya? Kira-kira perlu berapa hari? Seminggu, 2 minggu? Ya. 2 minggu, Pak. Oke, 2 minggu ya. Jadi silakan berbagi ya, menjadi 2 kelompok ya, dan nanti ada namanya mungkin presenter siapa, kemudian mungkin moderator siapa ya. Itu tugasnya adalah kalau presenter adalah menyampaikan, membacakan, menampilkan materi ya. Kemudian moderator itu menjadi penyambung ya atau penengah ya, misalnya presentasi kemudian selesai di fase diskusi menyampaikan adakah pertanyaan ya. Maunya saya itu aktif ya, artinya semakin banyak yang aktif tentu akan menjadi hidup ya di dalam diskusi tersebut. Dan tentunya keaktifan itu nanti akan saya nilai kira-kira siapa saja yang aktif di dalam pembahasan tentang analisis ya, analisis yang dilakukan terhadap kasus Bhopal dan kasus Chernobyl ya. Jadi itu nanti akan menjadi hidup apabila ada banyak pertanyaan dari mahasiswa lain ya, selain yang presentasi pada hari itu ya, atau mungkin pada jam-jam tersebut. Oke, ada pertanyaan berkaitan dengan tugas?
Izin Pak, izin Iya. bertanya. Hmm? Jadi tugasnya dalam bentuk PPT dan makalah ya Pak? Iya, PPT dan makalah. Jadi buat saja makalah dulu, baru dimasukkan ke dalam PPT ya. Jadi nanti mungkin ada presentasi di minggu depan ya, dan kita bahas lah ya poin per poinnya. Mungkin masing-masing satu regu, mungkin satu kelompok ya. Mungkin 20 menit saja cukup kali waktunya presentasi ya. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Ya, kemudian setelah itu nanti akan saya bahas ya tentang materi yang disajikan pada presentasi tersebut. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin? Kayaknya cukup Pak. Cukup ya? Oke. Jadi kalau memang udah dirasa cukup ya, tentu ini menjadi yang menarik ya. Jadi step by step akan saya bahas, saya jelaskan ya tentang apa itu investigasi kecelakaan kerja. Dan untuk minggu depan kita coba untuk materi-materi berikutnya, dan minggu berikutnya mungkin minggu kedua ya. Setelah ini ya kita akan melakukan diskusi ya dan presentasi tentang kecelakaan investigasi kecelakaan ya dari kasus Bhopal dan kasus Chernobyl. Oke, baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupi ya untuk sesi ini ya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan saya tentu menunggu ya dari presentasi besok ini gimana tentang pemahaman dari materi dari investigasi kecelakaan ini. Terima kasih ya, akhirul kalam bila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.